Selamat malam Bolong Ngopi. Anda masih bersama saya Jonathan Prasetyo di kesempatan kedua ini, episode kedua maksudnya ya Tias ya. Jonathan gak sendiri, ditemani oleh Tias Alzafira. Oke, Selamat selamat malam, malam. Tias. Selamat malam untuk semua Bolong Ngopi yang malam hari ini hadir di lapangan parkir Gorangga Jaya Anuraga Tuban. Betul, dalam program acara Ngopi Tias, ngobrol pintar, ngopi-ngopi ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi. Dan di program talkshow episode kedua ini kita dengan tema cegah stunting begitu Tias. Ya. Yang akan membahas tentang suksesnya Tuban dalam mencegah stunting. Dan sudah hadir di antara kita dua narasumber yang sudah kompeten di bidangnya Tias. Betul sekali dan boleh kita sapa dulu narasumber kita di malam hari ini Jonathan. Boleh. Selamat malam, yang pertama ada Ibu Rukmini SKMMM. Beliau sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Tias, Mas Dan Jonathan. Selamat malam Ibu. Dan untuk narasumber kedua kita Tias, Ya. ada Ibu Suswati SGZ, Sarjana Gizi tentu saja Ibu ya. MM, Tenaga Pelaksana Gizi dan juga merupakan Ketua DPC Persagi Tuban. Betul Ibu? Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Jonathan, selamat malam juga Mbak Tias. Selamat malam. Bu Dan Suswati. tentunya Tias, Ya. di 120 menit ke depan kita juga ditemani oleh panelis. Ada Mas Zainuri. Selamat malam Mas. Ya. Ya, selain itu Jonathan, di kesempatan kita untuk ngopi di episode kedua ini juga hadir beliaunya Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban, Ibu Dr. Anda Esti Surahmi Apoteker. Selamat malam Ibu Sugendalu. Sugendalu Ibu. Iya, beliau langsung hadir begitu Spesial ya. sekali ya Tias Iya. ya. Dan apa nih yang akan pertama kita mulai obrolkan nih Tias nih? Karena kita di sini bisa dinilai bahwa Tuban itu berhasil ya dalam penanganan untuk mengurangi angka kenaikan stunting. Jadi memang stunting ditekan bener ya di Tuban Jonathan ya. Harus ya Tias ya. Harus. Ini menjadi apa namanya aspek penting dalam dinas kesehatan ya tentu Iya. saja. Tapi sebenarnya masyarakat tuh tahu nggak sih stunting itu apa? Nah boleh nggak Ibu dibantu sebenarnya stunting itu apa artinya? Ya, biar masyarakat paham lebih jelas gitu Jonathan ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Tias, Mas Jonathan. Memang program stunting ini adalah merupakan isu strategis ya dari pemerintah Kabupaten Tuban. Jadi tidak hanya dari Dinas Kesehatan yang harus diturunkan. Ya, tadi sudah disampaikan ya tadi Mbak Tias terkait dengan keberhasilan penurunan stunting. Mungkin akan kami sampaikan dulu tentang stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh balita. Ya, jadi ini karena asupan nutrisi, ya kekurangan nutrisi yang berkepanjangan, kemudian biasanya juga diikuti oleh infeksi yang berulang sehingga menyebabkan balita tersebut kekurangan nutrisi sehingga bisa menjadi stunting. Ya. Jadi sebagai seorang ibu mungkin yang mempunyai balita di rumah begitu Jonathan ya, harus benar-benar memperhatikan asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh putra-putri kita begitu Bu ya. Jadi, mungkin untuk tandanya Oke, balita baik. stunting ya Untuk biasanya perawakannya pendek. Oh begitu. Jadi ya tinggi badan kalau diukur tinggi badan berdasarkan umur. Jadi balita yang stunting ini lebih pendek daripada balita seusianya. Begitu Mbak Tias. Itu tanda-tanda awal begitu Ibu. Ya. Kemudian selain apa yang beresiko, tadi kan kita bisa tahu kalau bayi itu biasanya beresiko stunting. Siapa saja sih sebenarnya yang beresiko stunting selain bayi? Karena Hanya kita bayi tahu saja mungkin atau ada yang lain begitu Jonathan ya. Karena kita tahu kan stunting itu bisa dilihat dari mulai
0 sampai 24 bulan begitu ya Ibu ya. Perkembangan stunting ini terjadi ketika awal di kandungan begitu Ibu? Oh bukan, Oh bukan seperti itu. Oh Ya, berarti bukan. salah Tias ya. Kita pengertian kita Jangan salah. sampai kita salah pemahaman. Iya, begitu, biasanya- Jonathan ya. Ya, biasanya stunting ini timbul setelah dia berumurnya lebih dari 2 tahun. Ya, 2 tahun sampai 5 tahun itu kelihatan ya. Berarti setelah 2 tahun nih Ibu ya. Ya, biasanya seperti itu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Ibu, Ya, nanti. penyebab terjadinya stunting. Apa hanya karena gagal tumbuh saja? Apa juga karena hanya kurangnya asupan nutrisi yang bagus untuk anak-anak yang sedang tumbuh berkembang begitu? Jadi banyak hal yang mempengaruhi stunting ini. Biasanya ini terutama pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari sejak hamil. Jadi hamil itu kan 9 bulan. Ya, 9 bulan kalau dihitung dengan hari 270 hari. Kemudian setelah lahir sampai 2 tahun itu 720 hari. Jadi 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang sangat penting sekali. Jadi biasanya kekurangan zat gizi dari mulai ibu hamil, ya, janin dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun itu yang menyebabkan stunting. Ya. Ini dari sini kita tahu Jonathan ya betapa pentingnya memperhatikan gizi asupan mulai dari ibu hamil. Betul. Jadi apapun yang dikonsumsi ibu hamil memang benar-benar harus kita Harus perhatikan diperhatikan ya. ya, Tias, ya. Ini juga salah satu cara upaya untuk mencegah bagaimana nanti kalau anaknya lahir jangan sampai stunting. Ya. Begitu ya Ibu ya. Untuk Bu Suswati ya Ibu ya. Ibu Suswati, bagaimana sih permasalahan stunting yang ada di Tuban ini? Nah, terkait angka prevalensi stunting di Tuban, Ibu bisa membantu kita untuk memberi informasi kepada masyarakat Ibu? Ya siap Mas Jonathan. Jadi begini, alhamdulillah angka prevalensi stunting di Kabupaten Tuban ini dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Jadi di tahun 2022 berdasarkan survei status gizi Indonesia itu angka stunting Kabupaten Tuban 24,9%. Nah setelah dilakukan survei Kesehatan Indonesia di tahun 2023, alhamdulillah turun menjadi 17,8%. Itu sangat luar biasa Jadi, Ibu, dari 24 menjadi 17,8. Nah ini kalau kita melihat angka nasional di tahun 2023 itu masih 21,5%. Yang artinya angka di Kabupaten Tuban itu masih di bawahnya angka nasional. Luar biasa ya Tias ya. Tetapi kita juga tidak boleh berbangga hati karena ternyata target penurunan stunting di tahun 2024 itu sudah 14%. Nah, jadi kita masih di atasnya. Upaya ya. untuk menggenjot ini ya Ibu Betul. ya. Nah, kebetulan di bulan ini, bulan Oktober ini sedang berlangsung atau dilakukan survei status gizi Indonesia tahun 2024. Jadi mudah-mudahan hasil survei bulan ini atau tahun 2024 nanti angka stunting di Kabupaten Tuban ini bisa turun lagi. Nah, berarti- Ya bisa turun di bawah target, syukur-syukur kalau bisa mencapai 1 digit yang artinya di bawah 10% seperti yang diharapkan oleh Mas Berarti Bupati. kita Mungkin seperti semua itu. di sini berharap ya Ibu ya di Betul, bulan Desember ini oke. menanti kejutan. Sedikit deg-degan Jonathan, semoga nanti Betul. memang angkanya turun, Bisa hanya turun, tinggal betul. 1 digit saja. Penurunan angka stunting ini juga prestasi sebenarnya ya. Karena upaya kerja keras dari semua pihak, dari hulu hingga hilir begitu ya Bu kalau kita Betul, bicarakan ya Ibu ya. Tapi permasalahannya di sini tidak hanya bagaimana petugas itu mengedukasi, tapi juga harus keberlanjutan dari keluarga ya, peran keluarga begitu ya Ibu ya. Ya, jadi memang di sini benar-benar ya Jonathan, peran keluarga terutama ibu ya. Dalam memperhatikan pertama saja seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Mimin untuk 1000 hari kehidupan. Jadi mulai dari hamil, apa yang dikonsumsi, kemudian anaknya lahir juga memperhatikan nutrisi. Memang berkesinambungan begitu Oke. Jonathan ya, itu
bukti pencegahan sejak dini itu benar-benar Nah, diperhatikan. Benar. Ya. Nah, kalau Jonathan boleh tahu ini Bu Suswati, sebenarnya makanan yang wajib konsumsi atau dimakan oleh masyarakat itu seperti apa Ibu? Contohnya sederhana saja. Betul, jadi kalau kita melihat dari sisi nutrisi ya, dalam rangka kita untuk mencegah atau menanggulangi stunting, itu memang masyarakat diharapkan bisa mengkonsumsi sumber protein hewani. Nah, jadi agar mengkonsumsi protein hewani ini, kenapa harus protein hewani? Karena di dalam protein hewani itu sebetulnya kandungan asam amino yang dibutuhkan. Kalau kita melihat fungsi protein ya, fungsi protein itu kan untuk pertumbuhan, untuk pembentukan jaringan dan sel-sel yang baru. Nah, anak-anak yang stunting ini kan memang karena pertumbuhan yang terhambat. Nah, sehingga untuk mencegah itu, maka kecukupan protein hewani ini harus dicukupi. Nah, karena protein hewani ini mengandung asam amino yang lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Nah, di samping asam amino, di protein itu juga kandungan vitamin dan mineralnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan protein nabati. Selain itu untuk daya cerna atau disability-nya itu juga lebih bagus dibanding untuk yang protein nabati, dan untuk bioavailabilitasnya, ya bioavailabilitas itu untuk kecepatan penyerapannya dia juga lebih bagus dibandingkan dengan protein nabati. Sehingga inilah kenapa masyarakat itu dianjurkan untuk mengkonsumsi protein hewani atau terutama untuk ibu hamil dan balita. Jadi biar tidak sampai atau di 1000 hari kehidupan pertama tadi biar tidak terjadi gagal tumbuh atau stunting tadi. Nah, senang sekali Jonathan ya karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa langsung tahu jawaban dari beliau-beliau yang berkompeten di bidangnya. Narasumber yang sudah ahli begitu ya. Betul sekali Jonathan ya. Dan kalau boleh lagi Jonathan tanya Ibu ya, di beberapa media sosial yang viral itu ada seorang ibu itu memberikan teh Ibu. Dibuatkan teh untuk anak balita. Nah menurut Ibu gimana tuh? Kalau secara ilmu kesehatan kan itu akan mengurangi penyerapan zat besi ya. Jadi zat besi itu bagus untuk mencegah anemia. Kira-kira bagaimana Bu? Bagaimana Ibu pendapatnya Ibu? Anaknya tuh nggak mau nangis, maunya tuh yang seger-seger gitu ya. Kok udah diberi teh gitu? Jadi begini, teh itu kalau kita lihat dari sisi bagus ya ada bagusnya ya. Tetapi kita harus bisa menempatkan kapan kita harus minum teh dan untuk siapa teh itu harus diberikan begitu. Jadi kalau pada usia yang masih di 1000 hari pertama kehidupan tadi, memang disarankannya lebih kalaupun dari susu ASI-nya kan sudah selesai ya 2 tahun. Kalau sampai 2 tahun sudah selesai mau diberikan minuman yang lain ya berikanlah susu. Maksudnya susu formula, ya. nah, maksudnya bukan diberikan teh ya. Teh itu di samping tehnya bisa menghambat penyerapan zat besi, ya, karena kalau bayi dan balita anemia ini juga beresiko, ya manisnya ini juga akan beresiko kalau diberikan pada usia dini ya, karena gula yang tinggi juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, tuh, tetapi lebih parah lagi kalau teh ini dikonsumsi ketika tidak hanya remaja, orang dewasa pun. Kalau mengkonsumsi teh, setelah kita mengkonsumsi sumber zat besi, ini pasti akan bisa menghambat. Jadi misalnya, kok kita itu habis sarapannya nasi pecel yang sayur hijaunya banyak, kandungan zat besinya banyak, atau urap, nah kan gitu ya. Ternyata minum kita teh, maka yang zat besi yang ada di makanan kita tadi atau sarapan kita ini akan bisa terhambat, sehingga sia-sia kita makan zat besi yang ada di dalam sayuran tadi. Oke baik, Nah, biar begitu. kita nggak kelebihan gula yang manis-manis, kita saksikan dulu yang manis satu ini Bu ya. Dari The Flavu Acoustic. Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile.
Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya Gconnect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. Secangkir kopi untuk Informasi. Lanjut lagi Tias. Boleh. Nah, seperti tadi yang baru saja disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini Jonathan ya, oleh beliaunya Ibu Suswati. Kita di sini benar-benar diingatkan bagaimana jangan sampai kita salah dalam memberikan nutrisi, terutama bagi putra-putri kita yang memang benar-benar dalam masa pertumbuhan Ibu ya. Seperti tadi untuk tidak memberikan teh Pada anak yang untuk belum yang cukup tidak umur. tepat pada waktunya, Nah. begitu Jonathan ya. Karena memang di putra-putri kita di usia pertumbuhan jangan sampai pertumbuhannya itu terhambat karena memang makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi Ibu ya. Atau mungkin belum waktunya dikonsumsi untuk Betul. seusia yang memang belum waktunya. Dan seperti yang di awal tadi dijelaskan tentang siapa saja yang beresiko terkena stunting. Mungkin Ibu ada yang sedikit lagi mungkin ingin ditambahkan? Nggih. Jadi Mbak Tias memang ada terkait dengan siapa yang berisiko stunting ya. Jadi tadi mulai dari 1000 hari pertama kehidupan tadi ya. Jadi itu kan karena memang asupan gizi yang kurang mulai dalam kandungan sampai umur 2 tahun ya. Nah itu nih yang terkait apabila ya ibu itu mengalami kurang energi protein, kurang energi kronik atau KEK, kemudian ibu tersebut juga anemi atau kurang darah, itu juga bisa menyebabkan nanti bayi yang lahir itu bisa jadi akan lahir BBLR atau bayi dengan berat lahir rendah. Nah,
Kalau bayi dengan berat lahir rendah, ya, tentu ini juga akan berpotensi untuk menjadi stunting, ya. Jadi bayi berat lahir rendah ini bayi yang dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Itu. Jadi kemudian yang lain juga terkait dengan pola asuh, ya, pola asuh yang kurang adekuat, ya. Jadi memang peran seorang ibu ini sangat penting sekali, ya. Kemudian juga mungkin juga balita atau ibu hamil juga menderita penyakit infeksi. Sehingga untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri saja juga butuh nutrisi. Apalagi untuk tumbuh kembang janin maupun anak tersebut, ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan stunting. Kemudian juga terkait dengan sanitasi, ya. Sanitasi di sini terkait dengan kalau misalnya berak di sembarang tempat, ya. Kemudian penyediaan air bersih itu yang tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan stunting secara tidak langsung. Karena apa? Balita tersebut mungkin juga akan mudah terserang penyakit. Kalau sudah sakit, nah itu tadi larinya, ya, kurang asupan tadi, pertumbuhan terhambat. Nah itu, jadi itu salah satu dari faktor yang menyebabkan balita tersebut jadi stunting, ya. Jadi memang hal-hal tersebut memang sering terjadi setiap hari, Jonathan. Betul. Ya. Dari Ya. hal-hal sepele yang mungkin kita tidak memperhatikan kebersihan di sekitar kita, kurangnya gizi yang dikonsumsi ibu hamil atau mungkin ibu hamilnya juga tadi ada infeksi, tapi mungkin diabaikan begitu Ibu ya. Kadang Iya. mungkin hanya alah nggak apa-apa gitu Oh mungkin biasa, ya. Nah, sakit biasa nanti sembuh sendiri begitu iya. ya. Padahal kan memang kalau sedang dalam kondisi hamil mungkin sedang sakit khawatirnya mempengaruhi janin. Memang harus diperiksakan ya. Jadi memang peran seorang ibu itu penting ya Ibu ya. Sangat penting. Nah lalu Iya. kemudian Ibu, peran atau upaya pemerintah untuk mengatasi stunting dalam hal ini Ibu, apa? Ya, jadi peran pemerintah di sini mungkin terkait dengan hubungannya tadi, terkait dengan apa BAB yang sembarangan, ya. Alhamdulillah di Kabupaten Tuban sekarang sudah menjadi Kabupaten ODF sejak tahun 2022, ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ini berkat dari kerja bareng, ya. Dan support dari pimpinan daerah. Alhamdulillah ini merupakan Alhamdulillah. sinergi bersama gitu. Iya, Jonathan, sinergi ya. bersama, ya. Jadi pemerintah sudah berupaya, ya, bahu-membahu agar masyarakat kita itu tidak bisa kalau BAB bisa menempatkan diri sesuai dengan tempatnya, begitu. Jadi Nggih. pembangunan Iya. jamban dilakukan juga ya Bu ya. Betul. Saya pernah melihat itu di sekitar Karangsari begitu Tias? Karangsari, ya. Iya, pernah ada pembangunan jamban ya Oh ya. oleh kepala daerah kita ya. Iya. Kemudian kalau yang terbaru waktu ada musim kekeringan kemarin itu ada penyediaan air bersih. Betul. Itu juga upaya dari Iya, pemerintah. upaya ya, Bu, dari ya? pemerintah. Selain itu juga ini dinamakan dengan intervensi spesifik. Yang mana intervensi yang secara tidak langsung berhubungan dengan sasaran. Tetapi juga sensitif ya, maaf sensitif. Kemudian juga ada upaya pemerintah untuk melakukan intervensi spesifik. Ya, jadi melalui yaitu yang pertama mungkin kita garap dari hulunya, ya, dari remaja putri. Remaja putri itu kan sebagai calon ibu, ya. Jangan sampai remaja putri ini juga menderita anemi, sehingga digarap dari situ, dari hulunya. Kemudian remaja putri ini setiap minggu harus minum tablet tambah darah, ya, dengan pantauan dari Bapak Ibu guru, ya itu. Kemudian juga kalau sudah dia sudah menikah, ya, menjadi calon pengantin, itu juga jangan sampai calon pengantin yang nantinya dia akan hamil menjadi ibu ini Calon juga, ibu, ya. ya, itu juga menderita anemi atau kurang energi
kronik atau biasa disebut ibu catin kek ya. Ibu catin kek ya. Nah, Berarti ini calon pengantin juga nggak boleh lemes ya Bu ya? Iya. Nah, calon pengantin ini juga didampingi oleh yang namanya tim pendamping keluarga. Ini upaya pemerintah juga ya. Kemudian setelah dia jadi hamil ya, jangan sampai ibu hamil ini mengalami kek tadi ya. Sehingga kalau ibu hamil kek diberikan PMT oleh pemerintah. Begitu. Iya. Kalau Jadi tadi ibu hamil calon ibu jangan sampai lemes ya. Saya Iya. itu kalau lemes kalau belum dapat transferan dari Bank Jatim Ibu ya. Itu lemes ya. Jadi di sini banyak sekali upaya pemerintah untuk mengatasi stunting Betul. ya Ibu ya. Iya. Tentu juga banyak kerjasama selain dengan berbagai pihak yang menangani di bidangnya atau yang Betul. ahli di bidang masing-masing. Mungkin dari Dinas Kesehatan bekerja sama mungkin dengan organisasi wanita dalam mensosialisasikan bagaimana untuk membantu mencegah stunting mungkin dengan PKK atau dengan dinas-dinas yang lain untuk menekan Kolaborasi ya, angka Tias, ya. stunting ya. Ya, jadi memang untuk mengatasi stunting ini adalah kerja bareng. Jadi tidak hanya dinas kesehatan, tapi dinas terkait. Jadi mulai dari Bapeda terkait dengan usulan anggarannya, kemudian dinas PU terkait dengan pembangunan jamban, ya. Kemudian itu juga tadi yang termasuk intervensi sensitif tadi, kemudian dari dinas sosial, kemudian dinas ketahanan pangan, perikanan, dan pertanian. Nah itu sudah mungkin kenal dengan Gemarikan. Oh iya. Nah iya. itu salah satu Yang Untuk kemarin mengatasi habis- stunting ya. untuk Betul. mengatasi stunting. Habis dapat rekor Jadi, muri itu kan. Iya. Protein ikan loh ya. asap Lele asapnya lele juga ya. protein ya. Betul, ya. Kerjasama Itu yang- dengan kantor Kementerian Agama juga Ibu. Betul. Biasanya kan Jadi- ada pembinaan calon pengantin ya. Iya. Disisipkan untuk bagaimana pembinaan nutrisi-nutrisi juga. Iya. Yang dipantau dari Dinas Kesehatan juga. Iya. Ini keren loh ya, Keren makin banget. bersinergi makin. Dan Masih banyak lagi Mbak Tias. banyak banget Dengan ya Ibu ya. organisasi wanita, Iya. Dharma Wanita, kemudian PKK. PKK itu punya inovasi Gempita ya. Nah, Ya. Ada juga ini yang cipta menu itu. Cipta ya. menu, ya, Cipta menu, untuk menu. bekal sehat begitu. menu Pernah sehat ada ini, ya? menu sehatnya kebanyakan kalau dari PKK kemarin itu yang serba ikan. Serba Ibu, ya. ikan. Ini salah satu upaya untuk mendukung, ya, Mungkin- memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Ibu, Gempita sendiri itu apa Ibu ya? Ya, Gempita itu jadi intinya begini, makan pagi bersama, ya, makan pagi bersama, ya, itu di sekolah PAUD. Oh di sekolah PAUD. Ya, di sekolah PAUD. Jadi harapannya memberikan edukasi kepada anak-anak, ya, anak-anak agar membiasakan untuk sarapan pagi, sehingga asupan nutrisi untuk Ini anak-anak itu. pentingnya sarapan ya, pagi begitu ya. betul. Bu, ya? Pentingnya sarapan Kalau pagi. dari beberapa informasi yang saya dapatkan di beberapa SMP yang ada di Kabupaten Tuban Ibu ya. Iya. Di program P5 sekarang mungkin. Ada ya. Di akhir pekan di setiap minggu kedua itu ada program sarapan bersama dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Tapi menunya sudah ditentukan juga dari sekolah Ibu. Mungkin yang sangat sederhana memang. Ada ikan laut atau Iya. tahu tempe hanya dengan sop atau sayur yang bening-bening saja Betul. begitu ya. Olahan Itu yang info. mudah didapat ya Iya. di sekitar begitu Asalkan Tias, memang ya. bergizi dan nutrisi proteinnya tercukupi. Betul. Bergizi itu nggak harus mahal loh ya. Seperti ikan lele itu kan Iya. biasa kita temukan sehari-hari di warung ya. Tidak perlu di supermarket ya, Nah. itu ada. Dari kata-kata bergizi Jonathan, karena di sini sudah ada beliaunya Ibu Suswati. Suswati. Standar bergizi, dikatakan bergizi itu apa Ibu? Ya. Nah, Kadang-kadang kan penting bergizi itu, itu Tias. apa harus ikannya daging melulu daging sapi, harus yang beef sirloin, tenderloin yang mahal-mahal begitu Ibu. Jadi kita semua yang ada di sini, sahabat bolo-bolo ngopi ini juga pengen tahu yang dikatakan standar bergizi itu seperti apa. Biar setelah ini kita langsung cari hunting ya buat besok sarapan Nah, pagi begitu Tias boleh, ya. boleh. Siap Mbak Tias, terima kasih. Jadi begini, mohon izin ya sebelum masuk ke yang bergizi-gizi. Mohon izin saya menambahkan yang sudah disampaikan Bu Mimin tadi. Kalau Bu Mimin terkait dengan upaya pemerintah ya dalam
bidang untuk kita berkolaborasi, bersinergi. Nah, mohon izin saya menyampaikan terkait dengan yang sudah kita implementasikan di lapangan. Jadi betapa banyak upaya pemerintah yang sudah kita lakukan di lapangan, karena saya termasuk pelaksana gizi yang ada di puskesmas, sehingga ini garda terdepan ini ya. Jadi garda terdepan yang ada di puskesmas untuk melakukan kegiatan dalam rangka untuk pencegahan stunting. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di lapangan, Mbak Tias. Jadi mulai ada yang namanya kegiatan aksi bergizi. Nah, kegiatan aksi bergizi ini kita lakukan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Jadi di seluruh Kabupaten Tuban sudah kita lakukan itu dengan tujuan memang kita ingin menumbuhkan dan membiasakan para remaja putri itu untuk minum tablet tambah darah. Yang kedua, ingin membiasakan juga para remaja putri itu untuk sarapan bersama tadi. Ya, jadi ada sarapan bersamanya juga dan disertai dengan membiasakan untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi setiap kegiatan itu di samping ada 3 kegiatan yang menjadi kegiatan inti kita, juga di situ kita tambahkan ada edukasi tentang gizi dan kesehatan. Nah, jadi kebiasaan rutin itu seperti yang disampaikan Bu Mimin tadi, setiap remaja putri itu wajib minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Nah, jadi tidak boleh tidak ya. Jadi kan ini sudah menjadi kewajiban setiap remaja putri 1 minggu 1 kali ini dalam rangka dosis untuk pencegahan ya. Jadi berbeda lagi nanti kalau remaja putrinya anemia, ini harus ada dosis untuk pengobatannya sesuai dengan petunjuk dari dokter. Ibu, sebelum lebih jauh, kenapa harus remaja putri, Ibu? Sebagai remaja putra ya Bu, ini agak iri ya Ibu Mary ya. ini Mas Jonathan ya. Betul. Kenapa yang diberi asupan tablet tambah darah ini harus remaja putri Bu? Betul, jadi banyak yang menanyakan juga seperti itu terutama untuk kaum madamnya ini ya. Iya betul Ibu. Jadi kenapa harus diberikan pada remaja putri? Yang pertama, remaja putri ini setiap bulan mengalami menstruasi. Oke, baik. Siklus Jadi pada waktu bulanan menstruasi ya Ibu ya. betul itu sedang terjadi pengeluaran sel darah merah. Nah ini kalau tidak digantikan dengan asupan makanan yang sumber zat besinya tinggi atau suplemen tambah darah tadi, maka dia akan bisa terjadi penurunan kadar HB yang artinya dia akan anemia. Berarti begitu. benar kalau remaja putri lagi bercanda nih, kamu kok pucat sekali, tiba-tiba ngeluarin lipstik, salah ya Bu ya? Salah, harusnya minum lipstik tablet yang tambah bikin darah biar merah ya. Bukan, tapi harus tablet tambah darah yang Betul. dikeluarinnya. Dan tolong untuk tidak cemburu lagi karena Anda tidak mendapatkan tablet tambah Kamu darah. mungkin salah shade lipstik bukan gitu ya? Bukan. Bercandaannya pakai Tapi tablet ini tambah sedang darah. anemia ya. Jadi memang Iya. harus diperhatikan dari hal yang sepele saja, kenapa harus tiap minggu mengkonsumsi tablet tambah darah. Seperti yang ada seperti Bu Suswati jelaskan tadi, aksi bergizinya sarapan di SMP ya Bu ya. Ya SMP dan Seperti SMA. anjurannya juga untuk remaja putri setelah sarapan harus minum tablet tambah darah. Bagaimana kalau di kantor kita juga ada program sarapan Oh, bersama? boleh ya Bu ya. ya? Boleh ini ya kayaknya ya. Jadi kalau saya Perlu selalu bikin diinisiasi ya ini ya. inisiasi Ibu ya, program pencegahan stunting dalam OPD begitu ya Ibu ya, dengan makan bareng. Terutama Ini ibu bukan muda ini. untuk pencegahan stunting Apa, ya Mbak? Mas Jo, tapi untuk bagaimana kita sebagai garda terdepan juga, bagaimana untuk membantu menekan angka stunting kalau gardanya juga lemes. Nah. Jadi jangan sampai lemes. Oh kutu ya. bakoh ya Mbak ya, Ya, harus bakoh ya. begitu ya Mbak. Betul. Sebagai Oke. ibu. Saya lanjutkan ya. Monggo, Jadi, Ibu. jadi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini memang banyak sekali di samping aksi bergizi. Kita juga di lapangan itu sudah melakukan untuk pengukuran status anemia. Nah ini kita lakukan dengan pemeriksaan kadar HB pada semua remaja putri tadi. Jadi kita akan mengetahui remaja putri ini anemia atau tidak karena kita sudah melakukan pemeriksaan kadar HB. Sehingga status anemia sudah kita ketahui. Begitu. Kemudian pada Hari Kesehatan Nasional yang beberapa bulan yang lalu, ada juga screening kesehatan yang intens dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Begitu juga aksi nyata dari teman-teman di lapangan ya Ibu ya. Betul ya, jadi termasuk itu pemeriksaan screening untuk penyakit tidak menular ya Bu Mimin yang dilakukan. Tapi kalau di sekolah juga ada screening ini Mas Oke, Bu. Jonathan. Ada juga ya, Ibu jadi ya? screening yang di sekolah itu kita lakukan terutama untuk siswa yang baru masuk di sekolah itu. Jadi Oke. untuk kelas 7 dan kelas
itu biasanya kita screeningnya dalam rangka untuk deteksi dini penyakit yang terjadi di anak-anak, juga untuk mendeteksi status gizinya. Karena remaja putri di samping tidak boleh anemia, juga tidak boleh gizi kurang atau kurang energi kronik tadi. Jadi ini memang benar-benar diperhatikan Jonathan ya, dari mulai pengukuran status anemia. Kalau mungkin sudah ketahuan status anemia sudah jelas, mungkin remaja putrinya itu kekurangan ya Bu. Mungkin ada langkah yang dilakukan begitu Jonathan? Langkah apa sih yang... Jadi ketika kita sudah dan bahkan untuk angka anemia ini sendiri termasuk masih tinggi. Nah, ternyata dengan kita memberikan tablet tambah darah secara rutin setiap minggu itu dapat menekan dan menurunkan angka anemia yang ada di sekolah. Bahkan di Kabupaten Tuban sekarang juga sudah turun Bu Mimin ya. Luar biasa ya. Jadi karena berkat inovasi Besti Tania yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan juga. Ada lagi Besti Tania. Besti Tania. Luar biasa. Sebentar lagi mungkin kita boleh kenalan sama Besti Tania itu siapa. Siapa aja. Namun kita boleh bergembira dulu, boleh nyanyi bareng dulu dengan Besti kita, Devla Fukustik, silakan. Boleh Besti, satu tembang lagu lagi Besti. dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect, koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim.
gambaran. Iya. Ya, terima kasih Mas Jonathan. Jadi kalau dulu, ingat zaman kecil dulu, slogan kita untuk makanan sehat itu kan 4 sehat 5 sempurna. Iya, Nah, Dulu ya Ibu ya. slogan itu sekarang sudah bergeser. Sekarang diganti dengan slogan menu seimbang atau lebih kita kenal dengan isi piringku. Isi piringku. Begitu, Seperti ya. yang saya lihat beberapa hari ini di status beberapa teman Ibu ya. Iya. Tapi kebanyakan ini siswa-siswinya itu yang masih PAUD. Lucu sekali mulai dari gambaran piring yang ada di piringnya anak-anak itu apa saja. Mewarnai dulu, Itu bukan kemudian digunting wujud begitu nyata ya, diwarnai dulu gambar ada ikan, ada gambar nasi begitu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita melihat komposisi, maksudnya isinya ada makanan pokok, ada lauk, hewani nabati, ada sayur itu sama. Cuma kita lebih ditekankan untuk menyeimbangkan, maksudnya menyeimbangkan porsinya, menyeimbangkan jumlahnya. Ya kalau dulu kita makan itu kan nasinya satu piring, baru lauknya sedikit, sayurnya sedikit. Nah ternyata dengan banyak nasi, ini kita akan kelebihan karbohidrat yang artinya glukosa dalam darah kita menjadi tinggi. Jadi kasus diabetes di masyarakat kita semakin tinggi. Nah, akhirnya sekarang dengan menu yang seimbang itu seimbang sesuai dengan kebutuhan kita, seimbang sesuai dengan nutrisi yang kita butuhkan. Jadi kalau kita melihat isi piringku itu untuk orang dewasa, karena ini nanti juga sesuai usia juga Mbak Tia. Jadi iya, Ibu. usia di bawah 2 tahun sampai 5 tahun, sama usia remaja. Ibu hamil juga beda lagi nanti. Nah kita bicara kalau untuk orang dewasa ini akan di satu piring itu akan kita bagi menjadi 3. Jadi porsinya nasi sama porsinya sayur itu sama, sepertiga. Porsi Gitu nasi ya. dan Untuk sayur lebih ya, gampangnya. Sepertiga ya Tia. Kadang Ya. dahulu kan Rumusnya harus sepertiga. Betul, Iya. jadi sepertiga Kadang dulu nasi, untuk mengejar kenyang itu kan harus banyak nasinya nasi. yang banyak. Ya, Nah, Malah betul. kadang kalau Jonathan itu nasinya banyakin, sayurnya tak tutupi nasi gitu ya, disembunyiin gitu. kalau itu rahasia cukup jangan diutarakan. Betul, jadi sekarang diseimbangkan sehingga glukosa yang ada di dalam nasi itu akan bisa diikat dari sayur yang jumlahnya sama tadi ya. Jadi dari serat yang ada di sayur. Kemudian yang sepertiganya lagi, kan baru 2 nih, sepertiganya lagi kita bagi 2. 2 itu yang 1/6-nya itu buah, yang 1/6-nya baru lauk. Nah ini untuk orang dewasa karena orang dewasa sudah tidak butuh untuk pertumbuhan. Tetapi kalau untuk balita karena tema kita sekarang stunting, jadi untuk anak-anak yang di usia di bawah 2 tahun ya untuk MPASI dan anak-anak yang pertumbuhan sampai 5 tahun itu porsi nasi itu sama dengan porsinya ikan atau lauk. Nah jadi 35% ada pada nasi, 35%-nya ini lauk hewani nabati, yang 30%-nya ini buah dan sayur. Ini kalau untuk anak-anak. Jadi protein hewani lebih perhitungan dibanyakin. ini yang memang Betul. ibu-ibu itu harus mengerti ya Ibu ya. betul. Kadang-kadang Oke. kok anaknya masih nangis, masih rewel terus. Ini mungkin masih Apa? lapar. Lapar Nah, gitu kan. ditambah nasi Tambah terus. nasinya. Kadang anaknya sudah kenyang ya kan Bu. Iya betul. Jadi dengan perhitungan yang seimbang sesuai usianya ini akan menyebabkan kebutuhan ini juga akan terpenuhi sesuai dengan usianya. Usia. Termasuk Mbak Tias, Mas Jonathan. Saat ini upaya pemerintah salah satunya dalam rangka untuk menambah kecukupan gizi anak-anak kita yang gizi kurang, ibu hamil yang kurang energi kronik, itu ada pemberian makanan tambahan. Nah yang bertujuan untuk pemulihan status gizi pada gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronik. Bahkan pemerintah menyediakan dengan berbagai sumber anggaran dan bentuk yang maksudnya kita juga ada pemberian makan tambahan lokal. Nah lokal itu kita menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah dan dibuat sendiri oleh ibu-ibu kader yang ada di desa bersama tim penggerak PKK. Ini sekreatif mungkin bagaimana mengolahnya ya Ibu ya. Betul. Untuk menjadi makanan yang menarik. Betul, jadi menu-menu yang seimbang tadi dan padat gizi itu kita berikan pada Mungkin dari balita. jagung, nggak melulu jagungnya direbus saja Bu ya. Betul. Bisa jadi puding jagung. Puding jagung, Nasi jagung. bubur jagung. Bubur jagung. Nah, kita malah nyebutin kuliner loh ini ya, Iya. pengen jadinya. Oke, Nah, jadi kalau biar lebih mudahnya itu ada rumus nggak sih Bu? Kita untuk mengingat-ingat cara mencegah stunting itu. Bisa nggak Bu Mimin bantu? Ya. Kan ada tuh rumusnya kalau tadi dari segi
isi piringku sepertiga Takaran gizi takarannya. ya. Nah, cara mencegah stunting untuk yang paling mudah tuh rumusnya gimana Ibu? Jadi cara untuk mencegah stunting ya, biar masyarakat itu lebih mudah. Itu dengan ABCDE ya. Jadi A. Tadi A itu aktif untuk minum tablet tambah darah. Sebenarnya sudah disinggung tadi ya. Ya, Berkali-kali ya Ibu ya. remaja putri ya untuk minum tablet tambah darah 1 minggu ya. sekali. Aktif minum Minum tablet tablet tambah tambah darah. Aktif darah. minum tablet Oke, tambah A darah. ya Mbak. Iya. Oke. Kemudian tablet tambah darah juga harus dikonsumsi oleh ibu hamil. Aktif minum tablet tambah darah Oh untuk ibu ya, betul hamil. betul. Ya, Ada pemberian untuk ibu hamil memang ya. betul. tablet Jadi tambah untuk darah mencegah itu. anemi pada ibu hamil. Ini kalau ibu hamil itu 120 hari minimal. Iya. 3 bulan Oh, berarti. 180 hari. 180 hari ya Ibu ya. Iya. Atau 180 tablet. Kalau dulu 90 tablet, ya. Kalau sekarang 180 Dua tablet. kali lipatnya ya. Iya, Ibu, 2 ya. kali lipatnya. Nah, harapannya nanti ya, ibu hamil tidak anemi dan bayi yang dilahirkan tidak BBLR. Ya, ini Cukup salah satu gizinya. pemicu untuk terjadinya bayi stunting. Kemudian B. B. yang kedua B, ya. B ini Bumil memeriksakan kehamilannya secara teratur, ya. Jadi minimal 6 kali selama kehamilan. Minimal 6 Minimal kali, 6 kali ya. Ya, minimal ya. Dengan syarat juga Iya. yang 2 kali harus diperiksa oleh dokter. Dokter. Ya. Kemudian tidak hanya diperiksa oleh dokter, tapi dengan menggunakan alat USG. Nah, ini juga upaya pemerintah lagi, ya. Luar Jadi, biasa. Minimal 2 kali Sudah. di USG. Saya tahu Betul. juga kalau USG itu ditanggung BPJS sebenarnya Ibu ya, tapi hanya beberapa kali gitu ya Bu ya. Benar kalau nggak, Bu? USG, kalau memang itu sudah menjadi peserta BPJS, Iya. itu ditanggung Nah, semua. Ya. Sekarang lebih mudah apalagi ya? yang sulit ya, pemerintah pun menanggung itu ya Tias Iya. ya. Nah, Betul, ya. Jadi itu terkait dengan kenapa harus diperiksa dokter, biar nanti kalau ada risiko itu bisa dideteksi sedini mungkin oke. dan bisa diambil langkah-langkah selanjutnya, begitu. Ya. Itu tadi B ya Ibu ya. Iya. Lalu Kemudian C. C, ya. Oke. C ini, ya. Cukup konsumsi protein hewani tadi Oh, yang yang sudah tadi sudah disampaikan disinggung Bu oleh Suswati Bu ya. Suswati ya. Semudah itu mengingatnya ya. Ya. A, B, C. Kemudian sekarang D. D. Ya. D harus rajin datang ke posyandu. Datang ke posyandu, jangan ya. malas ya. Ya. Ada di desa-desa kita, ada di posyandu terdekat di kelurahan kita ya. Kan ada ibu-ibu tuh yang mager ke posyandu. Informasinya aku scroll sosmed Atas aja deh. ya. Padahal itu penting ya Padahal Bu ya. penting ya Ibu ya. Penting. Karena di posyandu itu balita nanti bisa dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Nggih. Kemudian bisa mendapatkan imunisasi ya. Imunisasi Kalau juga saya yang gratis paling ya, Bu ya. seneng tuh nambah kalau di posyandu dapat Kacang hijau ya? Kacang hijau biasanya. PMT ya. Itu Makanan namanya tambahan ya, PMT. Ibu ya. Jangan kamu rajin penyuluhan, ke posyandu ya. gara-gara ada kacang hijau ini ya Bu. Kemudian Ya. E Bu. Kemudian E. E ini eksklusif. Jadi ASI sebaiknya eksklusif ya, ya bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan. Ya. Jadi hanya minum ASI saja selama 6 bulan. Tetapi harusnya juga pada saat bayi lahir sebelumnya, begitu lahir cenger ya, itu bayi sudah dilatih untuk inisiasi menyusu dini atau biasa disebut IMD ya. Nah, agar ini juga sangat membantu keberhasilan nanti bayi untuk menyusui ya. Kemudian tidak berhenti dari 6 bulan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi, tapi harus dilanjutkan sampai 2 tahun. Begitu. Jadi pentingnya Untuk- ASI eksklusif selama 2 tahun nih Bu ya. Ya, kalau 2 tahun bukan ASI eksklusif, kalau ASI eksklusif tadi 6 6 bulan bulan, pertama ya, Bu, kemudian dilanjutkan pemberian ASI sampai 2 tahun. tahun. Selain juga kalau sudah sampai 2 tahun ini kan diberikan makanan pendamping ASI.
gitu. Jadi Dari- sudah jelas ya tadi ada rumus A, B, C, D, E. Dari sekian panjang informasi yang kita dapatkan pada malam hari ini Jonathan ya tentang Tias. cegah stunting. Mhm. Ibu mungkin bisa sedikit dijelaskan dalam pencegahan stunting ini mungkin ada hambatan di proses-proses pencegahan dan penanggulangan stunting selama ini Ibu. Oke, jadi memang yang terjadi di lapangan ya itu banyak hal ya. Mungkin yang pertama itu perilaku. Jadi perilaku ini yang sulit ya. Biasanya kalau sudah diberikan PMT, nah dibantu ya PMT pemberian makanan tambahan yang dari pemerintah tadi. Kemudian setelah lepas ya, setelah lepas diberikan PMT itu ibu kembali ke laptop. Ya, Oke. tidak memberikan nutrisi sesuai yang seharusnya diberikan. Ini hambatan yang ditemui di lapangan. Tapi juga tidak semua seperti itu. Karena pada dasarnya kita memberikan PMT ini adalah salah satunya juga memberikan edukasi untuk memberikan makanan bergizi kepada bayinya. Ya. Kemudian yang kedua, juga terkait dengan ini pengetahuan atau pendidikan ibu juga sangat berpengaruh sekali untuk bisa memberikan makanan kepada bayinya itu. Ini juga suatu hal hambatan juga terkait dengan ini. Mungkin ada ibu yang bekerja yang Ya. menitipkan putra-putrinya gitu. Mungkin bagaimana cara memantaunya Ibu ya? Kalau mungkin hal tersebut jadi salah satu hambatan. Hambatan. Nggih. Memang kalau ibu bekerja ini biasanya dititipkan dengan ke penitipan Daycare anak gitu ya. ya. Tentu harusnya ibu tadi juga menyiapkan makanan yang Dari nanti rumah ya, untuk dari dikonsumsi rumah ya. untuk Ya. dikonsumsi Betul. gitu. Jadi biar nanti nutrisi dari bayinya itu bisa tercukupi. Ya. Tetap disiapkan dari rumah, kemudian nanti di sana disiapkan snackingnya apa, snack makanan ringan Nah, kecil ini terkait gitu ya. snacking ya. Remaja yang kekinian kan lebih suka makanan yang junk food atau yang praktis-praktis aja tapi Seblak tanpa gitu ya. memperhatikan kadar gizinya Ibu ya. Kadar Bagaimana gizinya. menurut Ibu di sini? Ya. Memang sekarang zamannya ya. Mintanya yang praktis aja, Mintanya yang instan praktis. begitu Ibu ya. Ya, fast food, junk Yes. food. Nah, Ya. Sebenarnya kalau itu mengandung nutrisi lengkap itu enggak apa-apa. Tapi kebanyakan itu tidak banyak mengandung nutrisi untuk kebutuhan remaja. Ya, itu yang disayangkan kalau memang remaja tersebut mengkonsumsi yang makanan yang sifatnya Cepat saji. instan, Instan. cepat saji gitu. Nggih. Yang instan kita nggak boleh lupa sama Bang Jatim dong tentunya gitu. dong. Kalau kita ibaratnya mau belanja, nggak bawa cash, Tias biasanya gimana? Tenang. Kalau mau belanja, saya nggak bawa cash. Selama bawa HP kuota penuh, Oke. bisa banget pakai QRIS Bank Kuota Jatim. penuh kalau saldonya kurang gimana dong? Bisa Pay letter? diisi, nggak usah Oh, pay bisa. letter. Oh, bisa ya? Ada pakai M-Banking, diisi sendiri pulsanya bisa. Oh bisa ya Mbak. Bisa banget. Jonathan mau beli rumah lagi? Oh beli rumah tentu saja udah. Sudah. Sekarang mau renov rumah. Mau renov Jadi rumah. di depan itu karena ini menjelang musim hujan ya Tias ya. Sering bergelombang, becek begitu. Kalau aku butuh paving block di mana ya Tias ya carinya? Kembali bisa langsung ke CV Dava Anugrah Tuban. Di mana tuh Di tempatnya? Desa Jenu, Kecamatan Jenu juga di Tuban. Oke, Di deket sana banget tersedia ya. banyak sekali, ada Apa? minipel, paku bumi, ada bata beton, ada bis beton, ada untuk yang gorong-gorong juga ada paving block, langsung dipilih ke sana. Lengkap ya Tias ya? Lengkap banget Jonathan. Oh luar biasa. Oke deh kalau gitu kita Sambil akan pilih-pilih, lanjut ngopinya. Tapi kita juga akan nikmati lagunya buat hadirin yang ada di Gor Rangga Jaya Anuraga Tias ya. Ngopi-ngopi, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk Untuk informasi. informasi.
dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim.
Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bang Jatim. Benar. Apa saja Ibu? Masihkah ada hambatan lain lagi dalam penanganan dan pencegahan stunting Ibu? Masih adakah hambatan-hambatan lain lagi dalam penanganannya Jonathan ya? Mungkin dari sektor remaja nih yang banyak kompleks ya. Nah. Masalahnya kompleks nih di remaja ini. Monggo silakan Ibu. Ya betul Mas Jonathan dan Mbak Tias. Jadi tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Mimin yang terkait dengan masyarakat ya, dengan ibu balita dan keluarga. Nah ternyata hambatan kita dalam pencegahan stunting yang dimulai dari hulu, dari sejak remaja putri, ini juga banyak hambatan kita di sana. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa remaja putri itu ternyata lebih seneng atau lebih suka kalau makan makanan yang fast food, yang junk food daripada menu yang sehat, menu yang seimbang tadi. Nah, jadi ini juga merupakan kendala kita sehingga edukasi yang tentang gizi, tentang isi piringku itu juga kita sampaikan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi ternyata pada remaja itu masih melekat image untuk body slim. Nah, Body ini slim, yang Kakak. kadang-kadang membuat remaja itu takut untuk makan. Nah, akhirnya makannya jadi seadanya, makan Mengurangi seblak porsi lah, makan Ibu ya. betul. Kadang-kadang oh seblak saja sudah cukup. Ya. Padahal menurut standar gizinya itu kurang. Kurang. Diet Betul. ketat biasanya kan kalau remaja biar nggak ditinggal sama ayang gitu. Nah, Salah satunya padahal itu salah ya, Bu, ya. Betul. Jadi akhirnya apa? Asupan gizi yang harusnya dia butuhkan setiap hari itu Ditekan, tidak Ibu, ya, karena mencukupi. dikurangi Betul. begitu ya, Bu, Akhirnya ya. dia menjadi kurang boleh energi lah ya. kronik Nggak boleh. atau gizi kurang. Nah, padahal kalau gizi kurang resikonya mengarah ke sana. Nah, selain itu Mbak Tias dan Mas Jonathan, ternyata kita di lapangan atau di sekolah-sekolah ketika kita berinteraksi dengan remaja putri termasuk waktu minum tablet tambah darah itu juga kita banyak kendala. Jadi masih ada beberapa remaja putri itu yang dia merasa tidak butuh untuk minum tablet tambah darah. Ya jadi yang pertama karena dia memang merasa saya tuh lo enggak sakit, kenapa harus disuruh minum obat. Nah jadi padahal yang kita berikan itu bukan obat, itu adalah suplemen vitamin, mineral ya yang isinya adalah zat besi. Isinya di situ ada ferrofumarat dan asam folat. Ya, zat-zat yang dibutuhkan tubuh ya, Bu, betul. ya. Dan rasanya pun tidak seperti obat, rasanya Oke. manis karena dilapisi dengan salut gula di situ. Jadi hal-hal ini yang membuat remaja putri itu masih belum seluruhnya ya mau minum itu. Dan ini juga menjadi tugas kita untuk bagaimana remaja putri ini biar bisa mau minum. Termasuk kendala beberapa remaja itu sulit untuk minum obat, jadi tidak bisa. Nah ini juga tugas kita, Berarti kita mengedukasi. Ada kiat-kiat betul. khusus Ibu ya bagaimana untuk mempermudah dari remaja-remaja ini kadang yang mengabaikan buat apa sih pakai minum tambah darah segala, aku tuh lo nggak apa-apa kadang-kadang Terus gitu. kadang Ibu, anak remaja sekarang tuh malas untuk dibawakan bekal. Nah, mungkin di sekolah itu perlu inovasi-inovasi seperti itu ya Ibu ya. Mungkin di kantinnya disediakan
jus sayur, jus buah, itu kan membantu untuk menarik mengkonsumsi makanan bergizi ya. Betul, jadi salah satu upaya yang dilakukan di sekolah termasuk salah satunya adalah gerakan aksi bergizi tadi. Karena di situ kita membiasakan menumbuhkan kesadaran untuk mengkonsumsi menu yang sehat, menu yang seimbang tadi lewat sarapan bersama. Ketika sarapan bersama itu tidak hanya kita yang dari kesehatan yang akan memonitor ya, tetapi dari Bapak Ibu guru juga sudah ikut berkeliling mana yang menunya tidak sehat. Nah ini juga sudah ada keterlibatan dari pihak sekolah untuk memantau menu yang dibawa oleh anak-anak ketika kita sarapan bersama. Berarti ada pengecekan juga Betul, ya Ibu ya, ya. menunya ini sudah betul atau mungkin ada yang kurang. Ya bahkan kita kadang kalau pas kegiatan bersama bagi yang menunya itu yang betul-betul sudah benar memenuhi standar itu kita berikan door prize-nya. Jadi sampai seperti itu Serunya ya. kita. Seru ya, Ibu, Kita ya. sudah dapat gerakan aksi bergizi untuk sarapan bersama itu sudah senang banget. Apalagi kalau menunya benar dapat door prize. Betapa Jadi bahagia. seperti lomba ya, kayak ada lembu menu seimbang gitu. Aku juga mau loh kalau ikutan kayak gitu Jo. Ibu, Oke. ada nggak sih tips kemudian motivasi untuk rekan-rekan di luar sana, buat ibu boleh, buat remaja, untuk gerakan ini mencegah stunting ini dimulai dari kita. Gimana Ibu cara memotivasi mereka? Monggo silakan. Ya mungkin saya dulu ya. Iya, Monggo, monggo Ibu silakan Suswati. Ibu. Iya, jadi untuk para ibu-ibu di luar sana, ya, jadi ini saya pribadi ini karena saya juga petugas gizi yang ada di puskesmas dan saya juga setiap hari berinteraksi dengan masyarakat di wilayah puskesmas saya dan saya sekaligus juga sebagai ketua Persagi jadi mengajak tidak hanya anggota Persagi yang ada di Kabupaten Tuban tetapi semua masyarakat karena salah satunya tadi hambatan kita itu adalah pengetahuan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mencegah stunting masih sangat kurang. Nah ini saya mengajak untuk semua masyarakat untuk bisa istilahnya itu kalau kita mengadakan kegiatan mensupport dan menerima kegiatan yang kita lakukan demi untuk mencegah stunting yang ada di masyarakat. Ya, jadi ini untuk ibu-ibu, kemudian kalau yang untuk para remaja, saya juga mengajak remaja putri yang masih belum bersedia untuk minum tablet tambah darah karena ini juga ternyata tidak hanya mencegah dia biar tidak anemia ya, ternyata di zat besi atau suplemen yang kita berikan itu juga merupakan skincare dari dalam. Wow. Nah, kan isinya juga Nggak pahit vitamin loh dan ya. mineral. Nggak pahit ya Ibu ya? Nggak pahit, manis nggak pahit, rasanya. Wak. Cuma ada sedikit agak amis ya baunya. Oh, Memang iya. di situ kan zat besi isinya, Zat besi. Fe ya. Jadi Glowing dari tablet tambah betul. darah. Dan itu bahkan singlenya itu kan wing alami cantik berseri. Oh, Nah, ada jadi dengan jinglenya minum ya. tablet tambah darah itu bisa Baik. membuat kita menjadi glowingnya alami dan cantiknya bisa berseri loh Mas Jonathan. Baik. Nah untuk Ibu Mimin nih, harapannya seperti apa di Kabupaten Tuban ini untuk menyambut bonus demografi dan juga untuk menyambut generasi emas di 2045. Apa harapannya Ibu? Jadi dalam rangka untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas karena kita nanti tahun 2045 itu komposisi penduduk sebagian besar adalah usia produktif ya. Jadi kalau tidak kita mulai dari sekarang ya, bayi-bayi yang lahir itu jangan sampai terjadi stunting. Ya. Kemudian kami ingin mengajak seluruh masyarakat, terutama ibu hamil, ya, agar memeriksakan kehamilannya secara teratur dan jangan lupa kami membawa buku KIA. Ya, buku KIA ini dibagikan kepada semua ibu hamil, kepada semua ibu balita. Oke. Ya, jadi jangan disimpan saja. Tetapi Perkembangan ibu, kemudian anak ada Ada tersimpan, di sini. terrekod di Ada, situ ya ya. Ibu ya. selain itu juga ini adalah sebagai sarana edukasi. Jadi ibu hamil itu bisa membaca bagaimana cara untuk
menyiapkan makanan yang bergizi untuk anaknya, ya, untuk ibu hamil sendiri. Kemudian di sini juga ada catatan imunisasi yang harus didapatkan, ya. Kemudian ya jadi banyak sekali Berurutan Ibu ya manfaatnya. catatan Betul. pelaksanaan Ya. imunisasi. Schedule-nya. Ya, jangan Ya. sampai putra-putri kita itu telat diberikan imunisasi. Di Betul. situ informasinya lengkap Tias. Jadi, Lengkap. Jadi jangan mencari informasi yang hoax, tapi langsung dari buku pink yang sederhana yang dibagikan oleh puskesmas ya Ibu ya. ya. Secara gratis. Jangan Secara ya Dik ya. gratis. Jangan. Jadi ini sejak ibu hamil sampai anak berusia 6 tahun. Ya. Jadi perkembangannya bisa dilihat di sini. Kemudian satu lagi ya, tentang pemberian ASI ini. Oke, Ya, Bu. himbauan kami agar ibu hamil menyiapkan diri untuk memberikan ASI kepada bayinya nanti kalau sudah lahir ya. Kemudian ibu balita juga begitu. ASI eksklusif itu penting. Penting Ya. sekali Bu. Kemudian dilanjut dengan pemberian ASI selama 2 tahun ya. Jadi ini salah satu upaya untuk mencegah stunting ya. Jadi harapan kita bersama tentunya ya untuk percepatan penurunan stunting ini adalah tanggung jawab kita semua, tidak hanya pemerintah, Pemerintah, tetapi masyarakat, terutama keluarga. Nah, Pentingnya peran Peran keluarga. keluarga. ya, Jonathan, Ini ya. yang sangat penting. Jadi suami siaga, bapak siaga itu yang Bapak juga diharapkan. berperan ya Ibu. Iya, sangat berperan. berperan. Iya. Nah, Jadi itu mungkin semoga aja nanti hasil dari survei status gizi Indonesia yang dilakukan tahun 2024 ini mengalami penurunan yang bermakna ya. Sehingga anak-anak kita ke depan itu bisa bebas stunting ya. Itu mudah-mudahan di bawah yang- 2 digit ya. Di Nah bawah. ya, targetnya tadi kan 14%. Iya. Tetapi harapan kita ya, harapan Mas Bupati juga Iya. kemarin itu 1 digit. 1 Ya, digit. amin Semoga ya Rabbal semuanya Alamin, sesuai ya. dengan yang kita Ya. harapkan. Betul. Yang kita harapkan. Dan surprise-nya di bulan Oktober ini ya Bu ya. Semoga Iya. sesuai dengan yang kita cita-citakan. Amin. Betul. Ya. Jadi luar biasa ya Jonathan, dalam mencegah stunting ini dibutuhkan kerjasama yang luar biasa dari semua berbagai lapisan pihak, betul. Ibu ya. Dan perlu diingat Tias tadi ada rumus A, B, C, D, E. Itu penting Tias ya. Semudah Simple, itu tapi- kan, sesimpel itu. Sesimpel itu, Nah. tapi itu bisa mencegah stunting dari sejak dini. Oke, Mbak Tias, Mas Jonathan, ini mungkin yang terakhir nggih Bu Mimin. Kami terutama saya selaku Ketua Persagi ini juga mengajak teman-teman dari organisasi profesi kesehatan yang lain ya selalu bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka untuk mendukung pencegahan stunting yang ada di Kabupaten Tuban. Dan kita sapa teman-teman yang ada di depan ini banyak yang dari IBI ya. Selamat Jadi juga malam, hadir di sini. Ibu. Ada Luar Ketua biasa. IBI Bu Cucu. Oh, ada ketua juga IBI, Bu, ikut ketua hadir IBI di juga sini hadir ini, beserta Bu. anggota. Jadi Dengan ada kerawuhannya beliau ini juga bentuk sinergi dan betul kolaborasi sekali. Ibu Jadi ya. ada dengan IPI, ada ID, nggih, PPNI itu kita berkolaborasi di sana. Ini nggih. beliau-beliau ini ibu-ibu yang luar biasa yang turut membantu pencegahan stunting. Malam ya, ini Jonathan. temanya bukan full senyum tapi full support untuk cegah stunting ya Ibu Jadi ya. boleh sebelum nanti kita tutup kita berikan tepuk tangan untuk beliau-beliau yang Nggih, hadir dan ini. ternyata juga hadir Bu Camat Jenuh. Nggih, ada Bu Camat Jenuh, ada Mbak Arina. Nggih, terima kasih supportnya malam ini. Luar biasa sekali. Dan itu tadi Seru merupakan banget ya Tias ya. banyak sekali kiat-kiat juga tips-tips ya Jonathan. Banyak sekali Pesan-pesan yang insight. disampaikan. Nah. Jangan sampai remaja putri itu mengabaikan untuk minum vitamin tambah darah. Nah. Jangan diabaikan. Ada yang bilang mungkin enggak pahit, enggak aku enggak apa-apa lah. Padahal kita enggak tahu dalamnya seperti apa. Nah betul. kan Jonathan. Juga penekanan terhadap peran suami siaga itu penting juga tadi Tias ya. Dan ibu disampaikan. juga jangan sampai mengabaikan kandungan nutrisi, kandungan gizi yang akan dikonsumsi oleh putra-putrinya. Betul. Jangan sampai mungkin udah kenyang cukup nasi dengan kecap pakai dadar cukup. Oh tidak, ternyata masih butuh asupan yang lain Ibu ya. Dan memperhatikan takaran Jonathan ya. Betul sekali tadi ya. Jangan dipaksakan makan nasi terlalu banyak Ibu ya. Jadi harus memang bergizi dan seimbang. Nah,
untuk biar kita seimbang ya, kita sudah banyak dapat informasi. Dapat ilmu. Betul, selain itu kita mendapatkannya tidak harus dengan sepaneng-sepaneng. Kita bisa share dengan para narasumber yang luar biasa hebat ya Jonathan. Benar, Tias. Yang bersedia memberikan banyak sekali informasi. Biar seimbang, selain kita dapat informasi, kita bisa ngopi, kita juga bisa kembali mendengarkan lagu-lagu dari teman-teman The Flavu Gusti. Bank Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan
kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya Cikonek Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang mengusung tema koneksikan semua kemudahan. Selamat mengakses kemudahan dalam J-Connect. Koneksikan semua kemudahan. Hai Jatimers, mulailah harimu dengan J-Connect Mobile. Berbagai urusan perbankan kini lebih mudah dan nyaman. Dengan adanya J-Connect Mobile, berbagai macam fitur yang dapat digunakan, mulai dari transfer, termasuk ketika kamu bayar belanjaan, makanan, dan lain-lain, kamu bisa pakai QRIS. Lupa bawa dompet atau uang cash? Santai aja. Cukup scan QR code-nya di berbagai Mas, merchant. ini untuk totalnya 447. 447 ya? Loh, aku ora nggo dompet. Piye to yang? Sik yang. Ono kiris Bank Jatim e. Piye lek bayare nggawe kiris Bank Jatim ae? Oh iya. Bayar-bayar kini makin praktis dengan QRIS Bank Jatim. Geliat roda ekonomi dan pembangunan di Timur Jawa yang terus berkembang dan tumbuh di setiap era. Mulai dari era konvensional dan kini menjadi digital, membuat semua menjadi mudah.
selalu dalam genggaman dan mewujudkan impian. Jatim dengan bangga mempersembahkan J-Connect, branding digital banking yang Closing statement dari panelis kita pada malam hari ini. Ada siapa Jonathan? Ada Mas Zainuri, beliau adalah koordinator Tagana, betul? Episode pertama kita telah berjumpa Mas. Siap Mas Jo. Kali ini Jonathan pengen tahu closing statement apa yang telah disampaikan dari narasumber tadi. Bagaimana menurut Mas Zainuri? Monggo Mas. Terima kasih Mas Jo. Ya, selamat malam Bolong Ngopi. Ngopi, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi. Pada malam hari ini tema kita adalah begitu luar biasa, cegah stunting. Bagaimana upaya dari mulai pranikah, menikah, ibu hamil sampai bayi, semua telah diutarakan. Asesmen, analisa, tindakan, serta inovasi. Mengingatkan saya pada sebuah kisah Mahabharata, di mana ketika perang Baratayuda, dari pihak Pandawa ketika mau mendekati masa kemenangannya, melalui tangan si Krishna. Ketika pihak Kurawa melakukan serangan kepada keturunan atau generasi penerus melalui tangan Aswatthama, di mana seluruh generasi Pandawa akan dimusnahkan. Segala upaya dilakukan oleh pihak Kurawa untuk memusnahkannya. Tapi pihak Pandawa juga menggunakan seluruh upaya untuk melindungi generasi penerusnya. Keberhasilan sebuah generasi bisa dikatakan berhasil ketika mereka bisa mencetak, melindungi generasi yang akan datang. Terima kasih Mas Jo. Selamat malam Bolong Ngopi. Luar biasa ya Tias ya. Terima kasih Mas. Kita dibawa ke Zainuri. kisah Mahabharata loh Tias ya. Jadi teringat ya. Jadi memang Tias dalam menyiapkan generasi penerus Tias ya, perlu dibutuhkan upaya yang sinergitas dan kolaborasi dari semua Kerjasama pihak. dari semua pihak Jonathan ya. Tidak hanya dari pemerintah saja. Ini beraksi begitu ya, memulai Bukan aksinya. hanya dari pemerintah saja, tapi juga kerjasama dari organisasi perempuan. Tadi disebutkan ada dari PKK, Dharma Wanita. Dan gak kalah penting ada peran dari keluarga. Keluarga yang memegang peran utama. Dan juga sekolah tadi ya, turut sudah disinggung ya. Aksi bergizi ya, tetap sarapan bareng. Seneng kan? Betul. Nah pemirsa, usai sudah ngopi, ngobrol pintar, secangkir kopi untuk informasi pada malam hari ini membahas tentang cegah stunting. Dan sudah tidak terasa 2 jam kita lalui bersama. Mewakili tim yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Ngopi episode selanjutnya. Tentu dengan topik pembahasan yang menarik lainnya, Tias. Betul sekali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesepianku ini. Terus go ngopo aku ngenteni selama ini. Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu, saka mangan nganti nurut kawane dalan, gak turuti berharap iso duweni, wis tak korbanke waktuku. Isih wae kalah karo mantanmu, sakejene kosongan usahamu nggo aku, ra iso ganteni dhewe ning uripku. Ngapurane sayangku, sing bener tetep masalahku. Terus go ngopo aku ngenteni selama ini. Yen akhire kowe milih bali ning mantanmu, saka mangan nganti nurut kawane dalan, tak turuti berharap iso duweni, wis tak korbanke waktuku. Isih wae kalah karo mantanmu, sakejene rosolan usahamu nggo aku, ra iso ganteni dhewe ning uripku. Ngapurane sayangku, sing bener tetep masalahku. Terus go ngopo aku ngancani selama iki. Yen